ada Dr. Hotman Paris untuk debat hukum melawan saya. Jadi pada saat ini saya mendampingi klien saya, yaitu Bapak Andrew, ya, yang diduga kuat menjadi korban dijalimi, ya, dari dugaan mafia tanah, mafia hukum yang diduga kuat, ya, diduga kuat. Ini dibentengi dan dibantu oleh pengacara terkenal yaitu Dr. Hotman Paris Hutapea. Karena ada dugaan Dr. Hotman Paris Hutapea telah melakukan kasasi yang secara melawan hukum, ya, dan tidak dibenarkan secara hukum karena berdasarkan pada putusan berkekuatan hukum tetap, ya, yang sudah inkrah, tapi inkrah bisa dicabut oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya. Jadi di sini kita kecewa, mana mungkin putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa dicabut hanya oleh seorang panitera, dan kemudian dasar dicabutnya tersebut maka Dr. Hotman Paris bisa mengajukan kasasi. Nah, untuk itu saya tantang Dr. Hotman Paris Hutapea karena dia juga merasa katanya kliennya waktu itu dijalimi hari tadi studio dengan Lukas, katanya begitu kan. Kemudian dia bilang dia mau tantang Pak Lukas bahwa dia siap merobek kartu pengacaranya apabila dia kalah lawan Lukas. Kalau saya kalah dalam debat, saya robek kartu pengacara saya. Akun YouTube mana yang berani, yang mampu mendatangkan 2 lawan 1, Yusuf Hamka dan pengacara Lukas? Ayo berdebat terbuka dengan Hotman. Nah, sebelum melawan Lukas, saya pikir saya dengan Pak Hotman Paris satu alma mater dari Universitas Katolik Parahyangan. Saya siap untuk fight debat hukum melawan Dr. Hotman Paris Hutapea, dan saya tantang apakah Dr. Hotman Paris Hutapea berani juga merobek atau mematahkan kartu pengacaranya seandainya dalam debat hukum ini kalah melawan saya dalam kasus tanah Menteng Raya nomor 37. Ya, mari kita adu ilmu, mari kita adu pengetahuan. Karena saya dari Universitas Katolik Parahyangan dan Dr. Hotman Paris Hutapea juga dari Universitas Katolik Parahyangan. Ya, kalau perlu kita minta wasit-wasitnya juga para dosen, para profesor, para doktor, dan tentu netizen dan masyarakat. Karena saya kecewa dengan hukum yang ada di Indonesia. Saya sudah laporkan kepada Bawas, saya sudah laporkan kepada Komisi Yudisial, tapi sampai hari ini keadilan belum kami dapat. Jadi saya pikir no viral no justice, harus netizen dan masyarakat yang bisa membantu mudah-mudahan mengawal kasus ini. Karena klien saya ini dijalimi, dikriminalisasi, berkali-kali dilaporkan ke polisi, ya, kemudian istrinya sampai meninggal karena stres, ya, memikirkan kasus ini. Kemudian tanahnya hilang, uangnya hilang. Bayangkan klien saya ini tanahnya hilang, uangnya hilang, istri meninggal, dia yang kondisi di luar dirugikan, bisa dia yang dikriminalisasi, ya, secara hukum, ya. Putusan berkekuatan hukum tetap itu tidak boleh, ya, tidak boleh dikesampingkan. Justru perjanjian perdamaianlah yang diduga bisa direkayasa yang harus dikesampingkan. Kemudian kalau toh betul ada terjadi perdamaian, nggak bisa putusan berkekuatan hukum ini, hukum tetap ini kesampingkan. Harusnya dari PGI tentu harus, kalau mau balik nama ke IWKI dulu, dari IWKI baru balik nama ke nama pihak-pihak yang beli. Ini tidak, ya. Nah, ini yang kami kaget. Nah, yang poinnya yang kami kaget adalah ketika kita sudah inkrah, tentu saya akan sampaikan, ya, keterangan berkekuatan hukum tetap. Ini bisa disiut, ya, kami sudah inkrah, ya, boleh disiut, ya. Ya, keterangan berkekuatan hukum tetap tanggal 13 November 2023. Ya. Surat tanpa tanggal sah. Kami tanya sekali lagi, di mana-mana surat itu harus ada tanggalnya. Ini suratnya tanpa tanggal, cuma ditulis Januari 2024, nggak jelas ini tanggal berapa.
mulai berlaku segala macam. Yang pasti ada suratnya tanpa tanggal. Masa kami dikasih surat tanpa tanggal dengan judul pencabutan surat keterangan berkekuatan hukum tetap, ya, yang ditandatangan oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Dwistyo Kuncoro SHMH. Bagaimana mungkin yang kami pertanyakan, ya, Panitera bisa mencabut surat keterangan berkekuatan hukum tetap? Perlu kami jelaskan. Saya tanya, kenapa ini bisa terjadi dicabut? Tentu saya harus tanya ke pengadilan. Menurut pengadilan katanya, waktu di pengadilan tinggi, ya, saya cek juga ke jurusitanya dan kepada pengadilan, itu memang ada penambahan kuasa di pengadilan tingginya. Tapi kuasa yang lama tidak dicabut. Kuasa yang lama saya tanya, masih berwenang nggak untuk kuasanya itu sampai dengan pengadilan tinggi? Masih berwenang, Pak, nggak ada pencabutan kuasa. Memang ke kantor kami pun tidak ada pencabutan kuasa, kan begitu. Artinya apa? Ini adalah penambahan kuasa. Nah, kuasa yang masih berlaku dan memegang kliennya ini sudah diberitahu secara patut dengan bukti ini, kan begitu. Nah, masa sekarang katanya karena ada penambahan kuasa yang bikin banding itu katanya yang baru, jadi yang baru inilah yang mesti dikasih tahu katanya, makanya ini harus dicabut. Kalau begitu, bagaimana mungkin hukum di Indonesia kalau sudah hilang kesempatannya gara-gara telat mengajukan upaya hukum, tinggal masuk kuasa hukum yang baru, ya, inkrahnya bisa dicabut sama panitera? Apa begitu hukum di Indonesia? Saya selama kuliah di Parahyangan tidak pernah, ya, seperti itu, ya. Kemudian kami mau jelaskan lagi tentang kriminalisasi yang dialami klien saya. Klien saya melaporkan IWKI, ya, atas perbuatannya. Dia memang dirugikan karena hilang tanah, kan begitu. IWKI-nya juga dinyatakan bersalah. Artinya klien saya pihak benar, ya kan? Dan itu kan gara-garanya IWKI berbuat hal yang diduga tidak betul itu, karena kok bisa bikin perjanjian perdamaian yang seharusnya dikesampingkan oleh fatwa MA. Yang saya tanya, kok bisa fatwa MA dikesampingkan, yaitu ketua MA yang bikin? Sampai kapan hukum kita ini, ya, bisa benar kalau fatwa MA aja bisa dikesampingkan, ya. Nah, ini yang kita kaget. Kemudian gara-gara klien kami ini mencari kebenaran, melaporkan dan sebagainya, malahan dia oleh PT Wisesa, ya, dilaporkan di Polda Metro dengan dugaan membuat keterangan palsu sampai jadi tersangka. Saya bela lagi, kita buktikan klien saya ini di luar, uang hilang, tanah hilang. Akhirnya di Polda Metro kami menang lagi, dikeluarkanlah SP3, dihentikan. Yang lucunya lagi, kemudian Bangun Inti Arta bisa dengan perkara yang sama, yang mirip, melakukan laporan lagi di Mabes. Klien kami kembali jadi tersangka. Karena waktu itu saya dengar kabar, kok bisa perkara yang sudah SP3 ini diulang? Ada desas-desus dan ada pengakuan sendiri. Waktu saya ketemu Pak Yantoni waktu itu datang kepada saya untuk upaya perdamaian, sebaiknya kita bisa damai. Pak Yantoni bilang, Pak Beni, Pak Listio Sigit itu teman saya dari sejak Kombes, katanya. Oh, kalau teman Kombes sekarang kebetulan udah jadi jenderal. Oh, karena teman Pak Yantoni, jadi klien saya bisa diulang di Mabes, jadi tersangka lagi. Wah, saya pikir ini nggak fair. Kalau begitu, saya harus cari institusi lain, cari keadilan. Saya lakukan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Di Jakarta Selatan pra-peradilan saya dikabulkan, saya menang, tersangka dicabut. Tapi sampai hari ini, ya, sampai hari ini sudah bertahun-tahun tidak ada SP3-nya. Kok bisa kita sudah menang di pra-peradilan, SP3 nggak keluar? Kenapa? Klien saya karena nggak kenal sama Pak Kapolri, saya juga nggak kenal sama Pak Kapolri, jadi nggak dapat keadilan. Ya, sementara Hotman Paris saya sering lihat di YouTube-nya. Hai Pak Presiden, katanya, mantan klienku, apakah kalau kenal Pak Presiden, hukum ini jadi inkrah juga bisa bikin kasasi dengan dasar inkrah dicabut, ya kan, oleh panitera. Ini yang saya pertanyakan, ya. Nah, ini yang saya mau jelaskan, ya. Apalagi klien yang dipegang oleh Pak Hotman Paris ini, saya udah jelaskan tadi, pemegang saham aja bisa sama tuh.
ya PT Nirwana bangun IT Arta sama Wisesa, ya kan? Nah sehingga sampai hari ini klien kami sudah keluar uang, ya, dan istrinya juga stres, berapa kali menanyakan tentang kasus ini sampai sakit waktu itu, sampai kena lambungnya, mungkin cemas, khawatir dan sebagainya, dan saya sangat sedih. Ya, tantang Anda Dr. Hotman Paris untuk debat hukum lawan saya dalam kasus Tanah Menteng Raya 37, khususnya mengenai pencabutan surat keterangan berkekuatan hukum tetap oleh surat pencabutan yang tanpa tanggal ini, ya. Berani tidak Anda lakukan apabila Anda kalah? Anda berani mematahkan atau merobek kartu pengacara Anda apabila Anda kalah debat hukum lawan saya, seperti halnya Anda menantang pengacara Lukas? Upaya, tapi duit keluar, tanah tidak dapat, istri jadi stres, ya, jadi kepikiran terus. Saya minta keadilan sebenarnya.